Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen proyek yang materinya itu temanya backward pass dengan mata kuliah manajemen operasi dan dosen pengampunya itu Putri Sulistiani. Oke, kami kelompok 2 itu anggotanya yang pertama ada saya sendiri Agus Wahyudin, yang kedua ada Arjun Sunardi, yang ketiga ada Devita Puspitasari, yang keempat ada Nadia Safira, yang kelima ada Sarastika Pratiwi. Baik, yang selanjutnya slide pertama akan dibacakan oleh Arjun. Dengan Arjun silakan. Jadi saya nanti akan menjelaskan apa itu manajemen proyek dan backward pass. Manajemen proyek itu sendiri ialah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Definisi dari backward pass itu metode yang dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadi suatu kegiatan LF. Waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan LS dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi RO. Dan menurut para ahli sendiri yaitu backward pass suatu aktivitas yang menemukan seluruh waktu mulai dan waktu selesai yang paling lambat. Aturan waktu selesai paling lambat. Aturan ini didasarkan pada fakta bahwa sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, suatu aktivitas sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, Kak Devita. Perkenalkan, saya Devita Puspitri. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari backward pass. Backward pass ialah digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Aturan hitung backward pass, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS. Kegiatan berikutnya yang terkecil dibagi menjadi 2 step. Step pertama ialah waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Rumusnya adalah LS buka kurung I dikurang J tutup kurung sama dengan LF buka kurung I dikurang J tutup kurung dikurang T. Lalu step kedua ialah apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah pelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Backward pass, aturan waktu selesai terakhir. Jika suatu kegiatan adalah pendahulu, bagi hanya waktu kegiatannya. LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan secara langsung mengikutinya, yaitu dengan rumus aturan waktu selesai terakhir LF sama dengan min buka kurung LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya. Yang kedua ada aturan waktu mulai terakhir. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir buka kurung LF tutup kurung dan waktu kegiatannya dengan rumus LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nadia. Kenalkan, nama saya Nadia Safira. Saya ingin melanjutkan presentasi. Untuk saat ini setelah perhitungan forward pass dan backward pass dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Menurut Aizer, J. dan Kender Berry 2006. Untuk contoh soal di sini, yang pertama, sebuah proyek mempunyai 5 aktivitas. Nama aktivitas, hubungan antara aktivitas dan durasi pengerjaan setiap aktivitas diberikan pada tabel di bawah ini. Jenis hubungan suatu aktivitas dengan aktivitas sesudahnya adalah FS, finish to start. Artinya aktivitas bersangkutan harus selesai sebelum aktivitas sesudahnya bisa dimulai. Itu
hitung waktu total proyek dan tentukan jalur kritis proyek. Aktivitas A sebelumnya sesudahnya ada titik B dan C dengan durasi 3 hari. Yang B sebelumnya ada titik A dan sesudahnya ada titik E, durasinya 4 hari. Yang ketiga ada aktivitas C, sebelumnya adalah titik A, sesudahnya titik B dan D dengan durasi 3 hari. Sedangkan untuk aktivitas D ada sebelumnya titik C dan sesudahnya E, durasinya 2 hari. Yang kelima ada aktivitas E, sebelumnya ada titik B dan D dan sesudahnya tidak ada dengan durasi 2 hari. Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan diagram jaringan network diagram dan menggunakan metode jalur kritis atau critical path method. Pertama-tama kita perlu menggambarkan hubungan antara aktivitas ke dalam diagram jaringan. Di sini akan dipakai cara mempresentasikan aktivitas di titik atau activity on node dengan menggunakan titik aktivitas dengan format seperti digambar di bawah. Nama aktivitas atau ES early start, durasi EF early finish, dan LS late start, LF late finish atau S slang. Dengan memakai informasi nama aktivitas dan hubungan antara aktivitas, kita bisa membuat diagram jaringan seperti gambar di bawah. Untuk tahap ini, isian ES early start, EF early finish, LS last start, LF last finish, dan S lag kita kosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Saras. Kenalkan, nama saya Saras Tika Pratiwi dengan kode NIM 181010550022. Selanjutnya saya akan mempresentasikan part bagian saya, yakni setelah diagram jaringan selesai, kita masuk ke perhitungan durasi total proyek dengan melakukan perhitungan maju atau forward pass dari aktivitas A menuju ke aktivitas E. Di sini bisa kita lihat ya, waktu mulai proyek di aktivitas A kita berikan nilai 0 atau di awal pada ES aktivitas A. Pada bagian ini akan kita isi bagian ES atau early start dan EF early finish. Setiap titik aktivitas di mana dalam satu aktivitas EF sama dengan ES plus durasi dan ES dan ES suatu aktivitas adalah sama dengan EF aktivitas sebelumnya. Ingat, jika suatu permulaan titik aktivitas mempunyai lebih dari satu kemungkinan waktu ES, karena aktivitas ini mempunyai lebih dari satu aktivitas sebelumnya, kita akan memakai yang terbesar nilainya. Jadi diambil nilai yang terbesar. Bisa dilihat pada gambar diagramnya. Dari perhitungan maju atau forward pass, kita dapatkan durasi total proyek adalah 12 hari. Bisa dilihat di situ di bold 12 harinya. Kemudian berikutnya kita akan melakukan perhitungan mundur. Karena backward pass, jadi perhitungan mundur. Dari aktivitas E mundur ke aktivitas A, waktu akhir proyek di titik E kita berikan nilai 12 atau durasi total proyek pada LF aktivitas E. Pada bagian ini akan kita isi bagian LF atau let's finish dan LS let's start setiap titik aktivitas, di mana dalam satu aktivitas LS sama dengan LF dikurangi durasi dan LF suatu aktivitas adalah sama dengan LS aktivitas sesudahnya. Ingat, jika di suatu akhir titik aktivitas mempunyai lebih dari satu kemungkinan waktu LF, karena aktivitas ini mempunyai lebih dari satu aktivitas sesudahnya, kita akan memakai yang terkecil nilainya. Bisa dilihat di sini alurnya ya. Kemudian setelah perhitungan mundur, backward pass-nya selesai, kita akan menghitung waktu lebih atau slack namanya, atau kodenya itu S, setiap aktivitas. Perhitungan dengan memakai rumus S sama dengan LF dikurangin EF, atau juga boleh S sama dengan LS dikurangin IS untuk setiap titik aktivitas. Next. Kemudian bisa kita perhatikan di sini. Ya, titik-titiknya, alurnya sudah jelas di sini ada rules forward sama backward.
Selanjutnya kita dapatkan bahwa waktu lebih atau slack dari aktivitas A, B, C, dan E adalah sebesar 0 hari dan untuk aktivitas D sebesar 2 hari. Selanjutnya kita tentukan jalur kritis atau critical path. Proyek dengan mengingat bahwa jalur kritis adalah jalur terpanjang dan aktivitas proyek di mana waktu lebih atau slack aktivitas bernilai 0. Jadi yang dinamakan jalur kritis itu yang bernilai 0. Bisa kita lihat di sini. Jadi didapat jalur kritis proyek adalah aktivitas A, C, B, E dengan durasi total proyek 12 hari. Kembali ke rekan saya, moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya dari materi kita kali ini itu intinya backward pass itu menghitung mundur, jadi mengambil nilai yang terkecil dan dia itu bergantung pada forward. Seperti itu mungkin kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.